Ya. Dari Indonesia. Tayyib mulai. Naam. Tayyib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam. وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث هدى للعالمين وحجة على العباد أجمعين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا أما بعد إخواني في الدين وأخواتي في الله hadirin wal hadirat kaum muslimin, para pendengar radio online Palopo Mengaji dan juga radio Ahlus Sunnah Kabupaten Bone dan seluruh kaum muslimin dimanapun anda berada dan ikut mendengarkan atau menyaksikan siaran Palopo Mengaji di saat ini. Walhamdulillah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita semua. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang tidak terhingga, yang begitu banyak dicurahkan dan kontinu, dan termasuk di antara nikmat tersebut adalah nikmat mendapatkan kesempatan dan waktu untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mendapatkan momen-momen penting dan utama di dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah tidak lama lagi kita akan masuk di bulan suci Ramadan. Dan sesuai dengan penanggalan, itu kurang lebih sepekan ke depan kita akan bertemu dengan bulan Ramadan al-Mubarak. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita dengan bulan tersebut, sebagaimana kita memohon kepada Allah memberikan taufik kepada kita untuk dapat memaksimalkan diri-diri kita di dalam menghambakan diri beribadah kepada Allah di bulan tersebut, baik dengan ibadah-ibadah yang hukumnya wajib sampai kepada ibadah-ibadah yang hukumnya sunat. Dan kembali insyaallah ta'ala di pertemuan yang ke-15 ini atau sesi yang ke-15 pada kajian online mengkaji Kitabus Siyam min Fiqhil Muyassari yang ditulis oleh sejumlah ulama dan diberikan muqaddimah oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Saleh bin Abdul Aziz Al-Syekh hafizahullah ta'ala. Dan walhamdulillah kita masih di bab yang keempat pada Kitabus Siyam dan akan masuk kepada pembahasan yang ketiga. Ya. Pembahasan yang ketiga, qala al-muallifu hafizahumullah, al-mas'alatu ats-tsalitsatu. Pembahasan yang ketiga, ma yukrahu wa yuhramu minas siyami, yaitu apa-apa yang dimakruhkan dan apa-apa yang diharamkan daripada ibadah puasa. Apa-apa yang dimakruhkan dan apa-apa yang diharamkan daripada ibadah puasa. Atau maksudnya adalah puasa yang hukumnya makruh dan puasa yang hukumnya diharamkan. Puasa yang hukumnya makruh dan puasa yang hukumnya diharamkan. Tentang makruh dan haram ini, kalau kembali kepada
ilmu usul itu seluruhnya menunjukkan larangan. Seluruhnya menunjukkan larangan. Adapun makruh ini terlarang, ya. La ala wajhil ilzam bitarki. Ya, tidak diharuskan untuk meninggalkannya. Adapun haram, ya, ala wajhil ilzam bitark, yaitu mesti ditinggalkan, ya, dengan perintah yang menunjukkan keharusan akan hal tersebut. Menunjukkan bahwasanya hal tersebut memang harus ditinggalkan dengan sejauh-jauhnya. Jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Ibadah puasa atau puasa dimaklumi adalah sebuah ibadah yang agung. Adalah sebuah ibadah yang agung. Ibadah yang tidak hanya diperuntukkan atau disyariatkan untuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja, tetapi juga disyariatkan untuk umat-umat yang datang sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, kutiba 'alaikumus siyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai segenap kaum mukminin, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan, ya, terhadap umat sebelum kalian. Ini sudah mengisyaratkan bahwasanya, ya, kewajiban puasa atau syariat pelaksanaan ibadah puasa itu telah ada pada umat-umat sebelumnya. Walaupun teknis pelaksanaan dari ibadah puasa ini tentunya berbeda, ya, antara syariat yang dibawa oleh Rasulullah dengan syariat yang datang sebelumnya. Ala kulli hal, ibadah puasa adalah salah satu ibadah mahdhah. Ibadah yang tentunya, ya, yang namanya ibadah untuk melaksanakannya itu membutuhkan dalil, ya, membutuhkan dalil. Sebab asalnya ibadah itu sifatnya tauqifiyah. Ya, yang kita maksud di sini adalah ibadah khusus atau ibadah mahdhah. Ya. Sifatnya adalah tauqifiyah, yakni penetapannya berdasarkan dalil dari Al-Qur'an was sunnah as-sahihah. Dari Al-Qur'an was sunnah as-sahihah. Bukan penetapannya berdasarkan kebiasaan, adat istiadat, perasaan, ya, atau tradisi nenek moyang, tapi berdasarkan nas-nas dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, itu yang dimaksud dengan tauqifiyah. Dan kaidah yang telah diterangkan oleh para ulama terkait dengan masalah ibadah, kata mereka, al-aslu fil ibadati al-hadar hatta jaa dalilun yadullu ala masyru'iyatiha. Asalnya ibadah itu adalah, ya, terlarang, tidak boleh dilakukan sampai ada dalil yang menunjukkan bahwasanya hal tersebut, ya, disyariatkan. Ya, ini kaidah dalam masalah ibadah yang hendaknya mesti kita pahami, ya, hendaknya mesti kita ketahui bersama. Sehingga menunjukkan bahwasanya dalam masalah ibadah, ya, itu tidak boleh seseorang itu seenaknya melakukan, ya, penambahan, modifikasi, penyisipan, pengurangan dan seterusnya. Sebab seluruhnya mesti berdasarkan dalil, ya. Dan dalil-dalil tersebut mesti tepat. Ya. Dalil-dalil tersebut mesti tepat. Asalnya puasa adalah ibadah yang agung. Namun ternyata di pembahasan ini ada ibadah puasa yang hukumnya dimakruhkan atau dilarang. Sebagaimana ada ibadah puasa yang hukumnya diharamkan. Kenapa demikian? Sebab, ya, ada dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya hal tersebut, ya, dilarang untuk dilaksanakan. Yang pelarangannya ada yang hukumnya hanya sampai kepada tingkatan makruh, dan pelarangannya ada yang hukumnya sampai kepada tingkatan yang haram. Yang pertama,
di sini disebutkan oleh penulis hafizahumullah taala adalah yukrahu ifradi syahri Rajab bisiyam. Dimakruhkan itu menyendirikan atau menghususkan bulan Rajab dengan puasa. Nah, maksudnya menghususkan puasa tertentu yang diyakini itu ada keutamaannya dan itu hanya dilakukan di bulan Rajab berdasarkan keyakinan bahwasanya ada keutamaan puasa di bulan Rajab. Dan bulan Rajab ini adalah bulan ke-7. Bulan ke-7 dalam penanggalan Hijriyah atau penanggalan Qamariyah atau penanggalan Islam. Dan bulan Rajab adalah salah satu di antara bulan yang dimuliakan. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah At-Taubah di ayat yang ke-36, "Inna 'iddatash shuhuri indallahi 12 syahra fi kitabillahi yawma khalaqas samawati minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tazlimu anfusakum fihinna." Atau kama qala Allah tabaraka wa taala, sungguhnya jumlah bilangan bulan di sisi Allah itu 12 yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan ketika menciptakan langit dan bumi. Dan di antara 12 bulan ini ada 4 yang disebut dengan Ashhurul Hurum. 4 bulan yang diharamkan. Makna diharamkan adalah dimuliakan. Dan diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih keempat bulan tersebut. Kata Nabi, salah satu mutawalliyat, ada 3 bulan yang beriringan berturut-turut. Yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Dan ada 1 bulan yang terpisah, Rajab, Mudhar, baina Sya'ban wa Jumadah. Adapun bulan Rajab atau bulan ke-7 itu Mudhar, terletak antara bulan Jumadil Akhir dan bulan Sya'ban. Intinya bulan Rajab adalah salah satu bulan yang dimuliakan dalam Islam. Dan makna bahwasanya itu dimuliakan, bulan yang haram, seperti diterangkan oleh para ulama at-tafsir, bahwasanya amalan saleh yang dilakukan pada bulan-bulan tersebut tentunya dilipat gandakan pahalanya dibandingkan kalau itu dilakukan di bulan selain daripada bulan yang haram. Demikian pula sebaliknya, dosa itu dilipat gandakan hukumannya atau dosanya. Ketika itu dilakukan di bulan-bulan haram, dibandingkan kalau itu dilakukan di luar daripada bulan haram. Walaupun dimaklumi seluruh bulan, seluruh waktu dan seluruh tempat itu diharamkan berbuat dosa dan maksiat. Nah, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, berdasarkan hal ini menunjukkan bahwasanya ada dalil yang umum yang menunjukkan di bulan Rajab dan juga bulan-bulan haram yang lainnya itu ibadah pahalanya dilipat gandakan. Ibadah pahalanya dilipat gandakan. Namun demikian kita tidak boleh menghususkan suatu ibadah dengan berdasarkan dalil-dalil yang umum tersebut. Tidak boleh menghususkan satu ibadah tertentu dengan bentuk tertentu, jumlah tertentu, hanya berdasarkan dalil-dalil yang umum. Sebab kaidahnya dalil yang umum diamalkan sebagaimana keumumannya. Sebagaimana dalil yang mutlak diamalkan sesuai dengan kemutlakannya. Sampai datang dalil yang mengkhususkan yang umum dan memuqayyadkan yang mutlak tadi. Nah, termasuk di antaranya puasa, mengkhususkan puasa sunat di bulan Rajab dengan keyakinan tertentu. Keyakinan misalnya itu ada keutamaannya di bulan tersebut sehingga orang banyak berpuasa di bulan itu dibandingkan bulan-bulan yang lain. Maka ini hendaknya kita melihat apakah memang ada dalil yang menunjukkan bahwa hal tersebut disyariatkan. Kalau dikatakan amalan soleh, amalan soleh di bulan-bulan tersebut dilipat gandakan pahalanya. Tapi umum, silahkan melakukan amalan soleh sesuai dengan dalil-dalil
yang ada. Jangan menghususkan satu jenis, bentuk dan model. Nah, adapun hadis-hadis ya, atau dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya ada puasa khusus Rajab ya, atau puasa khusus di bulan Rajab, itu telah dijelaskan oleh para ulama terkait dengan hadis-hadis tersebut. Bahkan para ulama dari seluruh mazhab. Di antaranya dari mazhab Asy-Syafi'i, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, iya, itu mengatakan lam yurid fi fadli syahri Rajab wala fi siyamihi wala fi siyami syai'in minhu muayyanun. Iya, kata beliau, tidak terdapat riwayat yang sahih yang layak dijadikan dalil tentang ya, keutamaan ya, bulan Rajab. Ya, tidak ada riwayat sahih tentang puasa Rajab atau puasa di tanggal tertentu di bulan Rajab. Wala fi qiyami lailatin makhsusatin fihi. Ya, hadisun sahihun yuslihu lil hujjah. Ya, tidak ada pula keutamaan tertentu terkait dengan qiyamul lail, salat malam tertentu di bulan Rajab. Ya, dalam hadis-hadis yang sahih. Ya, qad sabaqani ila jazm bizalik al-Imam Abu Ismail Al-Harawi Al-Hafidh. Naam. Dan ini telah diterangkan pula ya oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Ismail Al-Harawi rahimahullahu taala. Yang pada intinya beliau menegaskan tidak ada dalil yang sahih. Tidak ada hadis ya, yang sahih yang menyebutkan ya hal tersebut. Naam. Dan termasuk di antara ulama yang lain yang menerangkan hal tersebut adalah Al-Imamul Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala. Beliau juga menegaskan lam yasihhu ya fi syahri Rajab ya salat makhsusatin takhtassu bihi wal ahadits al marwiyah fi fadli salat ar-ragha'i fi awwal lailati jumu'ah min syahri Rajab kadhibun wa batilun la tasihhu wa hadhihi as-salatu bid'atun inda jumhuril ulama. Tidak ada dalil yang sahih tentang anjuran salat tertentu di bulan Rajab. Ya, adapun hadis yang menyebutkan tentang keutamaan puasa salat raghaib dan seterusnya di bulan Rajab, itu adalah hadis-hadis yang dusta, batil dan tidak benar. Nah, bahkan salat raghaib itu adalah sesuatu yang mengada-ada menurut jumhur ulama atau mayoritas ulama. Nah, dan beberapa ulama yang lainnya ya yang juga menegaskan bahwasanya seluruh dalil-dalil dari hadis yang menerangkan tentang keutamaan ibadah tertentu di bulan Rajab, termasuk mengkhususkan puasa di bulan Rajab, itu berasal dari hadis-hadis ya, hadis-hadis yang tidak sahih, hadis-hadis yang lemah, bahkan para ulama sebahagiannya menyebutkan hadis-hadis yang maudhu' atau hadis-hadis yang palsu. Nah, sehingga seseorang yang mengkhususkan bulan Rajab dengan puasa, ya, tentunya ini adalah amalan yang tidak ada tuntunannya. Nah, adapun kalau dia melakukan amalan saleh secara umum, maka itulah yang ada tuntunannya tanpa mengkhususkan. Terlebih lagi kata penulis, li'anna dzalika min sya'airil jahiliyah. Ya, mengkhususkan bulan Rajab dengan ibadah puasa, ini termasuk syiarnya kaum jahiliyah. Wa qad kanu yu'azzimuna hadzal syahr. Sebab kaum jahiliyah dahulu mengagungkan ya atau mengkultuskan ya bulan Rajab ini. Falau shamahu ma ghairihi lam yukrah. Seandainya ada orang yang berpuasa di bulan Rajab, lalu dia berpuasa juga di bulan yang lainnya, apakah sebelumnya atau setelahnya, ya, maka ini tidak dimakruhkan. Sebab itu artinya dia bertepatan dengan amalannya, ya, dan dia tidak mengkhususkan bulan Rajab. Li'annahu la yakunu hina idzin mukhassisan lahu bisyam. Sebab dengan demikian dia tidak mengkhususkan bulan Rajab dengan puasa. Sebab dia juga puasa misalnya di bulan
Kemudian yang ketiga, jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, yukrahu ifrad yaumis sabti bisiyamin. Ya, termasuk dimakruhkan adalah menghususkan hari Sabtu dengan puasa sunnat. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tasumu yaumas sabti illa fima iftarada alaikum. Jangan kalian berpuasa pada hari Sabtu kecuali apa yang diwajibkan atas kalian. 6. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Daud As-Sijistani, demikian pula oleh Imam Tirmizi, Ibnu Majah dan Hakim, dan hadis ini dihasankan oleh Imam Tirmizi, disahihkan oleh Hakim, Tirmizi. Nah, namun hadis ini jemaah sekalian, ini diperselisihkan kesahihannya oleh para ulama. Ya, diperselisihkan. Wa takhsisihi bisiyam. Maksudnya adalah larangan dari menghususkannya hari tersebut dengan puasa. Amma idza dhumma ila ghairihi fala ba's. Adapun kalau dia digandengkan atau digabungkan dengan hari yang lain seperti hari Jumat atau hari Ahad, maka insyaallah itu tidak mengapa. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam li ummil mu'minin Juwairiyah wa qad dakhala 'alaiha yaumal jumu'ah. Berdasarkan ucapan atau sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada salah satu dari ibunda kaum mukminin, yaitu Juwairiyah radhiyallahu anha. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah masuk ke rumah beliau pada hari Jumat. Wa hiya sha'imatun. Dan ketika itu istri beliau tersebut sementara puasa. Maka Nabi bertanya, asumti ams? Apakah kamu akan berpuasa? Apakah kamu telah berpuasa kemarin? Qalat la. Maka Juwairiyah mengatakan tidak. Qala turidina an tasumi ghadan? Apakah kamu ingin berpuasa pada keesokan harinya? Qalat la. Juwairiyah kembali menjawab tidak. Qala fa'aftiri. Nabi kemudian bersabda, berbukalah. Hadis ini keluarkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Fadalla qauluhu sallallahu alaihi wasallam turidina an tasumi ghadan ala jawazi siyami yaumis sabti ma'a ghairihi. Maka ucapan atau sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan kepada Juwairiyah radhiyallahu anha, apakah kamu ingin puasa juga pada hari esok atau pada keesokan harinya? Ini menunjukkan boleh berpuasa pada hari Sabtu kalau itu digandengkan dengan hari yang lainnya. Qala At-Tirmizi rahimahullahu taala, aqba ikhraji hadithi an-nahy al-madi wa ma'na al-karahiyah fi hadha ay yakhtass ar-rajul yawm as-sabt bi siyamin li'anna al-yahuda yu'azzimuna yawm as-sabt. Kata Imam Tirmizi, Abu Isa At-Tirmizi, ketika beliau setelah mengeluarkan hadis yang larangan yang sebelumnya yang telah kita sebutkan tadi, adapun makna al-karahiyah, makna dibencinya hal tersebut atau dimakruhkannya, ini adalah ketika seseorang menghususkan puasa pada hari Sabtu. Sebab kaum Yahudi itu mengagungkan atau memuliakan hari Sabtu. Nah, dan terkait dengan puasa hari Sabtu, ada keterangan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala sebagaimana dalam Majmu' Fatawa dan Rasail beliau di jilid yang ke-20 di halaman yang ke-57. Beliau mengatakan terkait dengan puasa pada hari Sabtu, ada beberapa keadaan. Yang pertama, puasa wajib di hari Sabtu. Misalnya dalam bulan Ramadan bertepatan dengan hari Sabtu, atau mengqadha puasa Ramadan, atau puasa nazar atau kafarah, atau puasa pengganti hadiyu bagi yang melakukan haji tamattu. Maka hukum puasa ini dibolehkan selama tidak dilakukan dalam rangka memuliakan hari Sabtu, karena diyakini memiliki fadilah atau keistimewaan. Nah, ini keadaan yang pertama. Nah, boleh dia berpuasa pada hari Sabtu kalau melaksanakan puasa yang wajib tadi. Nah, yang kedua,
puasa di hari Sabtu atau keadaan yang kedua, puasa di hari Sabtu dalam rangka mengiringi puasa di hari Jumat. Ini juga hukumnya dibolehkan. Ya, sebagaimana disebutkan di dalam hadits yang sebelumnya, itu haditsnya Abu Hurairah dan haditsnya Juwairiyah radhiyallahu taala anhuma. Kondisi yang ketiga, puasa di hari Sabtu karena bertepatan dengan puasa sunnah. Seperti Ayyamul Bid 13, 14, 15 Hijriyah, ya, atau bertepatan dengan puasa Asyura, ya, atau 6 hari di bulan Syawal bagi yang telah puasa Ramadan, atau bertepatan dengan 9 Zulhijjah. Maka ini juga hukumnya dibolehkan. Orang yang melakukan puasa bukan karena hari Sabtunya, ya, namun dia puasa di hari Sabtu karena bertepatan dengan hari dianjurkan untuk berpuasa sunat. Nah, keadaan yang keempat, puasa pada hari Sabtu karena bertepatan dengan puasa rutinitasnya, puasa kebiasaannya. Misalnya ada orang yang biasa melakukan puasa Daud, ya, dan ketika hari Sabtu bertepatan dengan hari dia berpuasa, ini juga hukumnya dibolehkan. Ya, nah, apa dalilnya? Dalilnya Nabi SAW pernah melarang untuk mendahului Ramadan dengan puasa sehari atau 2 hari sebelumnya, kecuali bertepatan dengan hari seseorang itu biasa berpuasa sunnah. Dan keadaan yang kelima, orang yang berpuasa pada hari Sabtu dalam rangka mengkhususkan hari Sabtu, inilah yang terlarang. Tetapi di akhir penjelasan beliau, Asy-Syaikh Utsaimin mengatakan, iya, beliau mengatakan in sahhal hadithi fin nahi anhu. Jika hadits yang melarang itu haditsnya sahih. Ya. Jika hadits yang melarang itu haditsnya sahih. Nah, ini keterangan yang kita dapatkan dari para ulama terkait dengan puasa. Ya, puasa pada hari Sabtu. Kemudian yang keempat adalah tahrimu siyami yaumish syak huwa yaumus salasin min Sya'ban. Yang keempat adalah diharamkan berpuasa pada hari syak. Hari syak, hari yang diragukan. Ya, dan hari yang diragukan adalah hari ke-30 dari bulan Sya'ban. Idza kana fis sama'i ma yamna'u ru'yatal hilali. Ya, apabila di langit itu ada yang menghalangi sehingga hilal tidak bisa dilihat. Ya, maksudnya hilal Ramadan. Ya, fa in kanatis sama'u sahwan fala syak. Ya. Nah, seandainya langit itu cerah, maka tidak ada namanya hari yang diragukan. Nah, sebab hilalnya kelihatan. Wa dalilu tahrimihi, dan dalil pengharamannya adalah hadits Ammar radhiyallahu ta'ala anhu. Itu haditsnya Ammar bin Yasir radhiyallahu ta'ala anhu. Qala, beliau mengatakan, man shoma al-yawm alladhi yushaqqu fihi faqad 'asa Abul Qasim. Ya. Siapa saja yang berpuasa pada hari yang diragukan, ya, maka sungguh dia telah bermaksiat kepada Abul Qasim. Ya. Naam, sungguh telah bermaksiat kepada Abul Qasim. Naam. Dan al-yawm allati yushaqqu sudah dijelaskan tadi, yaitu hari ke-30 di bulan Sya'ban. Kenapa? Sebab pada hari ke-29 dari bulan Sya'ban asalnya disyariatkan untuk ru'yatul hilal. Ya, ru'yatul hilal. Dan terkadang ru'yatul hilal terhalang. Ya, terhalang dengan pandangan yang menghalanginya seperti awan, ya, ataupun mendung dan yang semisal dengan itu. Ya. Nah, ketika itu tidak terlihat, maka keesokan harinya itu hari yang diragukan. Diragukan apakah ini masih bulan Sya'ban atau sudah masuk Ramadan. Ini disebut dengan yaumish syak. Dan ketika itu tidak boleh berpuasa. Ya. Nah, dan siapa yang berpuasa pada hari tersebut faqad asa, telah bermaksiat. Ya. Apa yang dimaksud telah bermaksiat? Kata para ulama, yukhalifu amran Nabi. Dia telah menyelisih perintah Nabi SAW. Abul Qasim, adapun Abul Qasim di sini adalah kunyah Nabi SAW. Nah, beliau disebut sebagai Abul Qasim sebab beliau adalah Qasim. Qasim itu pembagi, ya, yang membagi di antara manusia berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini terangkat dalam hadits yang disebutkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Inna bu'istu qasiman aqsimu bainakum."
Sungguhnya aku diutus sebagai qasim, ya, yang membagi di antara kalian. Nah, dan kemungkinan yang lain beliau disebut dengan Abul Qasim atau berkunyah dengan Abul Qasim, ya, sebab beliau memiliki anak laki-laki atau putra yang bernama Qasim. Hasil pernikahan beliau dengan Khadijah bintu Khuwailid, namun meninggal di Makkah. Ya, dan keterangan yang kita sebutkan ini kita ambil dari dua kitab, yaitu Fathu Zil Jalali wal Ikram dan Tashilul Ilmam, yang merupakan penjelasan dari Bulughul Maram. Nah, kesimpulannya jemaah sekalian, untuk poin yang keempat ini, diharamkan seseorang itu berpuasa ya pada hari yang diragukan. Kemudian dasar pengharamannya juga disebutkan di sini, wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yataqaddamanna ahadukum ramadhana bi shaumi yawmin aw yawmain illa ayyakuna rajulun kana yasumu shaumahu falyasum dzalikal yawm. Jangan sekali-kali, ya, jangan pernah salah seorang di antara kalian mendahului Ramadan dengan puasa sehari atau 2 hari, kecuali seseorang yang memang, ya, bertepatan dengan waktu berpuasa sunnatnya, maka hendaknya dia berpuasa pada hari tersebut. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Wal maknanya la yataqaddamu syahr Ramadan bi shaumi yaumin yu'addu minhu bi qasdil ihtiyat, yaitu jangan kalian mendahului bulan Ramadan dengan puasa sehari dan itu dianggap sebagai bentuk kehati-hatian, ya, kehati-hatian jangan sampai Ramadan telah masuk. Nah, fa in saumahu murtabitatun birru'ya fala hujjata ila takalluf, ya. Fa inna saumahu murtabitatun birru'ya fala hujjata ila takalluf. Nah, sebab puasanya itu, ya, puasa Ramadannya tersebut berkaitan dengan ru'yah, ya, maka tidak ada hujjah untuk dia untuk membebani dirinya. Nah, amma man kana lahu warada yasumuhu fala syai' alaihi. Adapun bagi mereka yang memang sudah terbiasa berpuasa sunnah dan bertepatan dengan sehari atau 2 hari sebelum Ramadan, maka tidak mengapa. Lianna zalika laysa min istiqbali Ramadan wa yustasna min zalika aidan al-qada' wan nazar liwujubihima. Nah, sebab hal tersebut bukan termasuk, ya, menyambut atau mendahului Ramadan dengan puasa sehari atau 2 hari, ya. Nah, tapi bertepatan dengan kebiasaan puasa sunnatnya, dan termasuk dikecualikan dalam hal ini adalah puasa mengqadha dan puasa nazar, yang itu bertepatan dengan sehari atau 2 hari sebelum Ramadan. Nah, ini yang keempat yang diharamkan jemaah sekalian. Kemudian yang kelima, yuhramu shaum yaumi al-idaini, ya, diharamkan berpuasa pada 2 hari raya. Ya, diharamkan berpuasa pada 2 hari raya. Li hadithi Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Hal ini berdasarkan hadits Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridhai beliau, naha An-Nabiy sallallahu alaihi wasallam an shaumi yaumil fitri wan nahar. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang untuk berpuasa pada hari Idul Fitri dan pada hari Nahar. Hari Nahar adalah hari penyembelihan, dan awal hari penyembelihan adalah pada tanggal 10 Zulhijjah. Nah, pada tanggal 10 Zulhijjah. Hadis ini dikeluarkan oleh Imamul Bukhari. Nah, wa li hadithi Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu qala. Demikian pula hadits Umar bin Khattab, semoga Allah meridhai beliau. Beliau mengatakan, hadzani yaumani naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an siyamihima yaumu fitrikum min siyamikum wal yaumul akhar ta'kuluna fihi min nusukikum. Nah, itu 2 hari tersebut adalah 2 hari yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kalian berpuasa, yaitu pada hari Idul, pada hari kalian berbuka. Kalian tidak berpuasa lagi, itu pada hari fitri. Nah, dan makna fitri jemaah sekalian, ini yang kadang disalahpahami oleh sebahagian kaum muslimin. Iya, katanya kembali kepada fitrah. Itu ada perbedaan, ya, antara fitrah dan fitri.
Ya, fitr, Idul Fitri, hari di mana seseorang itu fitr, berbuka, tidak puasa lagi. Naam. Tidak berpuasa lagi. Naam. Yaumu fitrikum min siyamikum, pada hari kalian berbuka dari puasa kalian. Yani kalian tidak berpuasa lagi. Naam. Wal yaumul ahad, dan hari yang lainnya, ta'kuluna fihi min nusukikum, kalian makan ketika itu, ya, nusuk atau sembelihan kalian. Itu adalah hari Idul Adha. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Ya, hadis-hadis yang disebutkan ini seluruhnya menerangkan bahwasanya haram seseorang itu berpuasa pada hari Id tersebut. Ya, apapun niatnya, ya, sebaik apapun maksud dan tujuannya, ya, itu diharamkan. Ya, dia tidak boleh berpuasa pada hari tersebut. Nah, kemudian termasuk yukrahu shaum ayyam at-tashriki wa hiya salasatu ayyamin ba'da yaumin nahr al-hadi ashar wa tsani ashar wa tsalits ashar. Yang keenam, kata beliau penulis, dimakruhkan berpuasa pada hari-hari tasyrik, ya. Dan hari-hari tasyrik adalah 3 hari setelah hari Idul Fitri. 3 hari setelah hari Idul Adha atau Yaumun Nahar, yaitu 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam anha, dan ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan masalah tersebut, ayyamu aqlin wa syurbin, ayyamu aqlin wa syurbin wa dzikrullah azza wa jalla. Ya, hari-hari tasyrik itu adalah hari-hari makan, hari-hari minum, dan hari-hari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, demikian pula sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaum Arafah wa yaumun nahr wa ayyamit tasyrik iduna ahlul Islam. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hari Arafah, ya, hari Arafah, ya, tanggal 9 Zulhijjah. Wa yaumun nahr, demikian pula tanggal 10 Zulhijjah. Ditambah dengan 3 hari tasyrik, itu adalah hari rayanya kita kaum muslimin atau umat Islam. Wa hiya ayyamu aqlin wa syurbin, dan itu adalah hari-hari makan dan hari-hari minum. Wa rukhisa fi siyamiha lil mutamatti wal qari dan diberikan keringanan, ya, bagi mereka yang sedang melaksanakan ibadah haji, yang ibadah hajinya adalah at-tamattu dan qiran, ya, idza lam yajid, ya, samanul haji, apabila mereka tidak mendapatkan, ya, harga daripada, ya, al-hadiyu, ya, li hadithi Aisyah radhiyallahu taala anha wa Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma qala, ini berdasarkan haditsnya Aisyah dan juga haditsnya Abdullah bin Umar, di mana mereka mengatakan, lam yurakhis fi ayyamit tasyrik ayyusamunna illa liman lam yajidil haji. Ya, kata mereka berdua radhiyallahu anhum, ya, tidak diberikan keringanan pada hari tasyrik untuk berpuasa kecuali bagi mereka yang tidak mendapatkan, ya, hewan al-hadiyu. Nah, ini hadis dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, ya, di dalam sahihnya. Ini 6, ya, bentuk puasa yang dimakruhkan dan diharamkan, ya. Sehingga kesimpulannya jemaah sekalian bahwasanya, ya, ibadah puasa tersebut, ya, itu bisa menjadi makruh dan bisa menjadi haram ketika ada dalil yang menunjukkan, ya, hal tersebut. Nah, dan sepanjang dalilnya adalah dalil yang sahih, maka hendaknya, ya, kita menghindari hal tersebut. Nah, kemudian sebagai penutup di sini jemaah sekalian, terkadang kita menyaksikan sebahagian saudara kita kaum muslimin itu mengamalkan suatu amalan hanya berdasarkan dalil-dalil yang umum, sementara amalan yang dilakukan bentuknya khusus, ya. Atau kadang mereka melakukan amalan yang sifatnya muqayyad, tapi dalil yang mereka gunakan itu, ya, sifat atau bentuknya adalah mutlak. Ya, dan yang lebih parah daripada hal tersebut jemaah sekalian, dan ini adalah salah satu cara mengenal amalan itu disebut dengan amalan yang tidak ada tuntunan
atau dibahasakan dengan amalan yang bid'ah, ketika itu berlandaskan dengan dalil-dalil yang tidak benar, dalil-dalil yang dhaif, yang maudhu'ah, yang palsu dan seterusnya. Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala dalam kitab beliau Ahkamul Janaiz di halaman 206, beliau menerangkan bahwa innal bid'ata al-mansusu ala dhalalatiha minasyari, bahwasanya kebid'ahan yang dinyatakan kesesatannya berdasarkan dalil-dalil syariat, di antaranya adalah kullu amrin la yumkin an yushra illa binassin aw tawqifin wa nanas alaihi fa huwa bid'atun illa ma kana anis sahabi illa ma kana lis sahabi tukarriru zalika al-amal minhu duna nakir. Nah, yaitu semua perkara yang tidak mungkin disyariatkan kecuali berdasarkan nas atau dalil, atau harus berdasarkan dalil, sementara hal tersebut tidak ada dalilnya, atau ada dalilnya tapi dalilnya adalah hadits yang palsu, hadits yang lemah, maka ini termasuk mengada-ada, termasuk melakukan kebid'ahan dalam agama, kecuali itu berasal dari para sahabat, dan itu mereka senantiasa amalkan tanpa ada pengingkaran dari sahabat yang lainnya, tanpa ada pengingkaran dari sahabat yang lainnya. Tapi kalau itu ada pengingkaran dari sahabat yang lain, maka itu tidak bisa dijadikan dalil, tidak bisa juga dijadikan sebagai dalil. Nah, ini jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Maka hendaknya kita sebelum melakukan ibadah, apapun ibadah tersebut, hendaknya kita melihat, hendaknya kita memperhatikan, kita mempelajari dalil-dalilnya ada yang menunjukkan bahwasanya ibadah tersebut disyariatkan apa tidak. Sebab kaidah dalam masalah ibadah adalah al-aslu fil ibadati al-hadar. Illa ma ja'a dalil yadullu ala masyru'iyatiha. Asalnya namanya ibadah itu adalah dilarang. Tidak boleh dilakukan kecuali ada dalil yang menunjukkan bahwasanya itu disyariatkan. Dan ini berbeda dengan muamalah. Adapun muamalah al-aslu fil muamalati al-ibahah. Asalnya dalam masalah muamalah itu mubah kecuali ada dalil yang melarangnya. Nah, jadi tolong jangan dibalik kaidah ini, karena ada yang bolak-balik kaidah ini sehingga kadang ada yang melakukan modifikasi, ada yang berkreasi, melakukan ibadah tertentu, jenis tertentu dengan bilangan tertentu pada hari tertentu, menghususkannya, padahal yang dia pakai dalil, itu dalil-dalil yang umum, sementara amalannya adalah amalan yang khusus. Nah, atau dia berdalil bahwasanya hal tersebut tidak dilarang, padahal yang dia lakukan itu ibadah. Kalau dia dilakukan ibadah, tidak demikian. Dia boleh melakukan ibadah kalau memang ada tuntunannya, ada dalil yang menunjukkan itu disyariatkan. Dan itu berbeda dengan muamalah. Muamalah jalan aja sampai ada dalil yang melarangnya. Nah, maka selesailah walhamdulillah jemaah sekalian, kaum muslimin, para pendengar, bab yang keempat dari Kitabus Shiyam, dari Fiqhul Muyassar. Dan insyaallah taala nanti kita akan masuk di bab yang kelima dari Kitabus Shiyam. Dan saya kira ini yang bisa kita sampaikan di kesempatan sesi yang ke-15 ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar hanya datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari sisi kami. Kami mohon maaf jika ada ungkapan atau kalimat yang tidak berkenan. Kami juga mohon maaf jika ada hal-hal yang mungkin itu keliru, itu sama sekali kami tidak bermaksud untuk melakukan yang demikian. Demikian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.